Shalom Bapak Ibu. Hari ini, di bulan Januari ini, saya berbicara kepada kita perihal keuangan. Karena saya rindu memasuki tahun 2015 ini, semua jemaat, semua orang percaya diperlengkapi oleh iman. Lalu kemudian perlu kita mengerti apa yang Tuhan ingin lakukan tahun 2015 ini. Pesan-pesan apa yang bisa kita bawa memasuki tahun 2015? Pengertian apa yang bisa kita bawa untuk berjalan di tahun 2015? Dan khususnya yang berhubungan dengan kondisi daripada keuangan dan juga kondisi daripada ekonomi. Baik ekonomi kita secara pribadi maupun bangsa ini, maupun kondisi keadaan daripada ekonomi dunia ini. Untuk kita ketahui bersama, tahun 2015 ini adalah satu tahun yang dijuluki di dalam Alkitab yang merupakan penanggalan daripada Israel, penanggalan daripada orang-orang Yahudi. Tahun 2015 itulah tahun yang disebut tahun Sabat. Apa yang terjadi pada waktu tahun Sabat itu tiba? Kalau kita membaca dalam Imamat 26 ayat 1 sampai menutup ayat daripada pasal 26, maka sesuatu yang berhubungan dengan Sabat, baik itu hari maupun juga tahun, maka di situ Alkitab menjelaskan, itu berbicara adanya pertemuan antara berkat dan juga khusus. Jadi tahun 2015, kalau kita mau garis bawahi bahwa ini adalah tahun yang disebut tahun Sabat. Itu satu waktu, satu tahun bertemunya berkat-berkat Tuhan dan juga khusus. Nah, untuk menjadikan tahun ini bukan tahun kutuk, tetapi tahun berkat-berkat Tuhan turun ke atas kehidupan kita, maka Imamat 26 ayat 2 dan 3 itu menuliskan perkataan demikian. Mari kita baca. Kamu harus memelihara hari-hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku, akulah Tuhan. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintah-perintahku serta melakukannya, maka ayat yang keempat, kalau Anda perhatikan, nanti bisa baca pada waktu Anda pulang ke rumah masing-masing sampai dengan ayat yang ke-13, maka Tuhan itu mulai memerintahkan berkatnya itu turun, dan berkatnya itu menyertai kehidupan kita di tahun yang sangat penting ini bagi kita. Katakan amin. Nah saudara, lalu berkat apa yang Tuhan sediakan pada tahun Sabat ini? Imamat 25, Imamat 25 ayat 20 sampai yang ke-22 menuliskan dan menjanjikan berkat yang sangat luar biasa. Karena perintah yang Tuhan berikan kepada orang Israel itu menjadi pertanyaan kepada orang-orang Israel. Yakni mereka berkata, apabila tahun Sabat itu tiba dan kami tidak boleh mengolah tanah kami, kami hanya makan daripada yang tumbuh dari tanah kami dengan sendirinya. Dan kami juga harus mengizinkan orang-orang lain, orang-orang asing, orang-orang miskin untuk makan bersama-sama dari hasil tanah yang kami miliki. Maka apa yang kami peroleh?
Kalau kami tidak boleh mengerjakan dan mengolah tanah kami, maka Tuhan berkata dalam Imamat 25 ayat 20 sampai 22 dengan perkataan demikian. Ya. Sekarang kasih Tuhan dikatakan begini. Apabila kamu bertanya, apakah yang kami makan dalam tahun yang ke-7 itu? Bukan kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan dari hasil tanah kami. Maka aku akan merintahkan berkat-Ku kepadamu dalam tahun yang ke-6, supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. Ya, katakan amin. Dan ayat yang ke-22, ya, dan dalam tahun yang ke-8 kamu harus menabur, tetapi kamu makan dari hasil yang lama sampai kepada tahun yang ke-9, sampai masuk hasilnya, maka kamu makan yang lama. Saudara, artinya waktu tahun Sabat tiba, maka Tuhan menyediakan berkat di tahun yang ke-6, di tahun yang ke-7, dan kemudian di tahun yang ke-8. Tahun yang ke-6 adanya berkat, merupakan berkat untuk 3 tahun. Dan di tahun yang ke-7, pada waktu mereka kemudian mereka mulai masuk tahun Sabat itu, berkat Tuhan masih menyertai mereka. Berkat itu tidak berhenti di tahun yang ke-7, tetapi sampai tahun yang ke-8. Maka berkat itu masih berjalan sampai taburan yang mereka tabur di tahun yang ke-8 bertumbuh di tahun yang ke-9. Mereka menikmati apa yang mereka hasilkan di tahun yang ke-8. Kita akan melihat di tahun 2015, bukan tahun yang menakutkan, tahun Sabat, bukan tahun yang mengkhawatirkan, tapi tahun Sabat. Maka kita akan melihat penyertaan Tuhan dan berkat-berkat Tuhan turun atas setiap kehidupan kita. Yang percaya, katakan amin. Nah, hari ini, berapa banyak Anda rindu di tahun Sabat ini? Bukan tahun kutuk yang datang, tetapi berkat yang datang dalam setiap kehidupan kita. Mari katakan amin. Amin. Haleluya. Namun, apa yang terjadi apabila Israel tidak bersedia berjalan di dalam perintah-perintah Tuhan di tahun Sabat? Apa yang terjadi apabila kita tidak bersedia untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam jalan-jalan Tuhan? Di dalam Imamat pasal 26 ayat ke-14, ya, ayat ke-16, dari pasal 26 ditutup di ayat yang ke-42, kutuk itu akan datang atas kita. Kalau kutuk itu tidak ada ke atas kita, atas kepala kita, kalau kutuk itu mengejar kehidupan kita, maka kita mengalami kesulitan dan kesusahan di dalam kehidupan. Sesuatu yang membuat berkat tidak bisa turun dalam kalau kutuk berkuasa. Kutuk itu datang apabila kita tidak bersedia mengikuti hukum-hukum yang Tuhan berikan kepada kita. Tahun Sabat, tahun di mana berkat dan kutuk itu bertemu. Tahun di mana berkat dan goncangan itu bertemu. Saudara, bukan tahun, saudara, bukan tahun yang kita ikut berdiri untuk hidup bermain-main. Karena begitu banyak hamba-hamba Tuhan, banyak nabi-nabi Tuhan yang menubuatkan bahwa ada siklus goncangan di tahun, ya, goncangan di 7 tahunan. Ya. Setiap tahun Sabat itu tiba, maka ada orang-orang yang diangkat oleh Tuhan, ada orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, tetapi tidak sedikit juga di tahun Sabat, siklus 7 tahunan, ada orang yang ditaruh untuk turun ke bawah. Nah, bagaimana caranya kita hidup di tahun 2015? Yang pertama biarlah kita perhatikan pesan
dan ketetapan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita di tahun 2015. Tuhan berikan tema kepada kita, yaitu bangun rumah bagi Tuhan. Amin. Tahun 2015, tahun 5775, menurut penanggalan daripada orang-orang Yahudi, itu tahun bagi kita untuk memberi, untuk menabur, untuk membagi apa yang ada pada kita. Saudara, pengajaran Alkitab yang kurang diminati, yang kurang disukai oleh begitu banyak orang, percaya adalah pengajaran yang namanya, banyak orang percaya ya, yang kurang disukai oleh begitu banyak orang adalah pengajaran yang namanya menabur, pengajaran yang namanya memberi. Yesus mengajarkan pengajaran kekuatan, kuasa pada waktu kita memberi. Kalau kita mau lihat apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus dalam Kisah 20 ayat yang ke-35, Paulus berkata demikian pada jemaat yang biasa kecil pada waktu itu. Kisah Rasul 20 ayat 35. Tetapi kalau kita perhatikan perkataan daripada Paulus dalam Kisah 20:35 tentang perkataan Tuhan Yesus, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Maka perkataan ini tidak dicatat di dalam 4 kitab Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, maupun Yohanes. Perkataan daripada Kisah para Rasul 20 ayat 35 ini menjadi gaya hidup daripada jemaat yang dilayani daerah timur. Rasul Paulus mengajarkan pengajaran tentang lebih berbahagia untuk memberi daripada menerima. Keempat Injil tidak mencatat mengenai hal-hal itu. Jemaat yang di Asia kecil bertumbuh begitu luar biasa karena mereka diajar, mereka diberikan pengertian-pengertian bahwa kebahagiaan tidak hanya kita pada waktu kita mendapatkan sesuatu. Memang pada waktu kita diberi hadiah, pada waktu kita diberi sesuatu, buat kita itu bahagia. Tidak ada orang, saudara, yang mendapatkan hadiah lalu kemudian dia putus, tidak bahagia. Tidak ada orang yang diberi sesuatu suatu berkat dan akibatnya pemberian itu demi menyakitkan hidupnya. Saya percaya setiap hal yang baik yang merupakan hadiah bagi kita itu membahagiakan kehidupan kita. Tapi Yesus mengajar, Yesus berbicara, dan pengajaran itu menjadi gaya hidup daripada jemaat yang mula-mula, jemaat yang biasa kecil. Paulus berkata, Yesus berkata, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kalau kita suruh pilih, mau pilih kebahagiaan yang menerima itu bahagia, tetapi lebih berbahagia lagi kalau kita memberi. Tetapi sayangnya banyak orang percaya pada waktu diajak untuk memberi, mereka berkata, memberi bukanlah kebahagiaan, tapi memberi adalah sesuatu beban. Setelah kita lihat, tidak ada yang pernah menerima kalau kita tidak pernah memberi. Petani tidak akan menuai apabila petani kemudian tidak menaburkan benih-benih. Petani tidak akan memperoleh hasil yang begitu besar kalau ia menabur dengan sesuatu yang kecil. Ukuran apa yang kita tabur itu akan menentukan apa yang kemudian kita tuai di dalam kehidupan kita. Tahun 2015 itu, di tengah-tengah melambangnya ekonomi yang ada di dunia, maka Tuhan berpesan kepada kita di tahun Sabat ini, mari kita menabur setiap benih yang Tuhan sediakan untuk kita. Jangan simpan benih yang kita pakai untuk kita tabur. Jangan simpan benih yang kita pakai untuk dilipat gandakan. Kita tidak lihat situasi yang ada di sekeliling kita. Pada waktu kita lihat yang terjadi di sekeliling kita, maka
kita tidak akan berani untuk menabur. Saya berdoa, biar di tengah-tengah goncangan, di tengah-tengah melambatnya segala sesuatu yang berhubungan dengan ekonomi yang ada di dunia, taburan kita akan membawa hasil dalam setiap kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Karena ini waktu yang baik untuk kita kemudian memberi. Untuk kemudian kita memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan taburan kita. Saudara, menabur itu memiliki dua sistem. Sistem yang benar pada waktu kita menabur, sistem yang menyisihkan dan bukan menyusahkan. Ada perbedaan antara menyisihkan dan kemudian menyisahkan. Menabur yang terbaik, menabur pada waktu kita sudah menyisihkan terlebih dahulu. Bukan kemudian menabur dari sisa apa yang ada pada kita. Menyisihkan dan menyisahkan itu dua hal yang berbeda. Waktu kita menerima berkat daripada Tuhan, maka kita perlu belajar. Ini roti yang dipakai untuk dimakan, atau ini adalah benih yang dipakai untuk ditabur, atau benih yang dipakai untuk dilipat gandakan. Kita harus menyisihkan terlebih dahulu. Banyak di antara kita yang keliru pada waktu berkat datang. Kita tidak menyisihkan, tetapi menggunakan semua. Sisanya baru ditabur. 2 Korintus 9. Saya bacakan untuk kita semuanya. 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 dan ke-7 berbunyi demikian. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Ya. Orang-orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Setelah hari ini kita mau menuaikan atau sedikit, tergantung kita. Kalau kita mau menuai banyak, mari kita menabur dalam jumlah yang banyak juga. Tapi kalau kita mau menuai sedikit, maka sedikitlah taburan kita. Saya berdoa di tahun yang penuh dengan ketidakpastian, taburan kita, waktu kita menabur, maka banyak juga yang menuai berkat-berkat yang besar, berkat-berkat yang banyak turun atas kepala kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.